Sedikit Bang, malam ini atas kejadiannya Bang, kronologisnya Bang. Ya, kebetulan saya juga tadi siang lagi ada urusan di Jakarta. Yang mendadak saya kembali ke Bogor karena ada laporan dari bibi yang sama ini ngasuh putri saya, Kardinal Lodiasya itu, bahwa dirampas anak saya ya oleh beberapa orang yang aku oknum salah satu institusi. Ya, di sini adalah BIN. Di sini saya juga akan menanyakan apakah benar yang saya tahu. Tidak mungkin seorang BIN mengaku BIN ya. Nah, jadi tetapi menakut-nakuti orang di kolam renangnya apa namanya? Tirta Yasa. Bukan, Arya Tirta Splash di Sukahati, Kabupaten Bogor. Kejadian jam 12:05 lebih kurang, pada zuhur. Ya, anak saya dirampas oleh 2 orang laki-laki bertubuh besar sama 4 perempuan. Ya, dirampas. Di situ ada ibunya Kardin. Ya, tapi pelaku melintir tangan saya punya bibi, terus menarik ini. Nah, sekarang pelaku tuh ada di rumah. Ya, sekarang saya di dalam, saya nggak bisa ketemu anak saya, walaupun saya cuma melihat, walaupun di dalam pagar. Di dalam ada lawyer, tapi tidak mau memberikan surat lawyer. Ya, tidak mau keluar juga. Di sini anak adalah aset bersama saya sama mantan saya. Saya punya hak untuk bisa melihat anak saya. Tapi saya nggak tahu nih hukum. Saya belum belajar ilmu hukum. Apakah saya emang nggak boleh melihat anak saya yang selama ini saya yang urus, ya? Nah, sekarang anak di dalam keadaan ketakutan. Bagaimana Kak? Kebetulan Jaka nih yang udah masuk ke dalam. Nih anak saya. Jadi pas saya ke dalam juga pada bohong ya, saya tanya awal-awal Ade di mana, terus jawabnya nggak tahu. Ternyata pas saya WA adik saya bilang di kamar, terus di bawah juga ditarik-tarik, diseret-seret ya kan. Saya sebagai abang juga nggak tega ya kan. Berarti tadi adek juga ikut berenang juga? Saya kebetulan habis sekolah lagi kelas meeting. Kelas meeting. Ada laporan langsung ke sini. Izin keluar. Di dalam ada siapa aja tadi? Pas malam. Banyak, ada Berapa orang? nenek, ada ibu, ada kakek, ada cewek yang kerudung, nggak tahu siapa. Terus ada laki-laki juga. 2 orang bertato, bertindik ya. Yang ngaku aparat lah, kayak kita nggak tahu yang ngaku apa. Kadang-kadang berubah-berubah, ngaku lawyer, ngaku BIN. Kita nggak tahu ya. Yang saya tahu menggunakan nama institusi, mereka mesti bertanggung jawab. Nah, ini sekarang mereka semua pelaku masih di dalam. Yang saya lihat ini ibunya anak-anak ya. Apakah dia otak di belakang ini? Kita tidak tahu. Saya sudah buat laporan ke Polres Jakarta Selatan tadi, dan saya disuruh kembali menghadap ke Kapolres hari Jumat. Saya sudah bikin laporan pengaduan. Ini Kabupaten Bogor. Tegakin Bang. Berarti laporannya tadi di Polres Bogor ya? Kabupaten Bogor. Bukan Jakarta Selatan ya? Ya, tempat kejadian. Karena saya belum sempat ya Jakarta Selatan, karena kebetulan ada informasi bahwa pelaku ke sini. Nah, makanya saya lebih mengejar ke sini gitu. Tapi ditahan sudah dari jam berapa Bang mungkin? Anak-anak mungkin ditahan sudah dari jam berapa gitu? Jam 1 udah di jam 1. Ada sempat mungkin komunikasi gitu sama orang dalam atau adiknya ngeluh kayak, "Nih, aku belum dikasih makan atau apa gitu segala macam." Cuman dikasih makan donat dari siang. Saya juga bingung udah tuh. Berarti di dalam juga ada. Abang tahu nggak sih motif dari penjemputan paksa ini? Nah, itu dia. Saya mau nanya motifnya sama lawyer sebenarnya di dalam, tapi lawyer kan nggak mau keluar. Ini motifnya apa? Saya ingin tahu gitu. Karena 2 minggu lalu kan di rumah saya itu ada eksekusi anak dari KPAD, dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor. Tuh, tapi anak-anak tetap sama saya. Dan itu disaksikan sama semua pihak. Memang putusannya belum dikasih kita suratnya. Makanya saya besok mau bikin laporan juga. Ya, ke mereka ini bagaimana. Nah, sementara waktu itu Ibu Bunga ada, lawyernya kan juga ada. Nah, saya pengen tahu nih motifnya apa nih yang ini. Yang saya pengen tahu mudah kok. Kita kerja damai aja gitu. Saya mau damai-damai aja. Saya mau ngeliat anak saya di dalam pagar nggak apa-apa. Saya pengen lihat keadaannya, mental health-nya. Nah, di sini kan saya tahu banyak yang cerita bahwa Atila begini, Atila begitu.
Ini sekarang saya pingin kembali bertanya, saya cuma mau tahu mental health anak saya. Ya, yang selama ini mereka saya bebaskan, anak saya sekolah di Jakarta Selatan maupun rumah di Bogor, anak saya di SDN Negeri 1 Pajoleran, ya kan, jangan bebas gitu. Saya membebaskan anak-anak, ibunya mau lihat silakan, nggak mau ngeliat ini ruginya. Tapi kalau caranya begini mengambil secara paksa, saya ingin tahu motifnya, apakah beliau adalah dalang karena masalah ada 2 laki-laki bertubuh besar sama 4 orang perempuan yang merampas dari tangan si Mbak ya, yang sama ini ngasuh anak saya, itu yang tidak saya benarkan. Ibu punya hak, tapi orang-orang ini tidak, gitu. Dan itu disaksikan sama pedagang, sama satpam di kolam renang segala macam. Nah, yang saya ingin tahu adalah keadaan anak saya. Tapi sampai sekarang saya tidak dapat izin, gitu. Dan di sini RT di Tanjung Mas Raya ini tidak ada yang bisa gini. Koordinator security juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kepolisian Polres sektor sini mungkin juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, saya nggak tahu apakah saya mungkin ke KPAI. Ya, saya mungkin akan ke sana. Kenapa? Ini perlu ada dukungan dokter-dokter alih-alih anak gitu. Saya butuh nih anak. Karena nih anak terlalu ke sekolah 2 kali percobaan pengambilan. Enggak lama, dalam waktu sebulan ini ya Kak ya. Dalam waktu sebulan ini 2 kali percobaan pengambilan di sekolah. Nah, saya tetap bebaskan, tetap anak tuh tidak saya jaga. Orang saya nggak ada apa-apa, mau datang silakan, mau apa juga silakan. Nah, ini masalah persepsi, ya. Jangan kita hidup. Saya tahu selama 2 tahun ini membangun opini di publik berkenaan saya yang keras, temperamental segala macam. Enggak, saya cuma mencoba segala sesuatu prosedural aja, ya. Silakan gitu. Anak saya mau di bridging, dimediasikan sama pihak kepolisian kah, kejaksaan kah, pengadilan, silakan gitu. Tidak seperti ini gitu. Ini kan namanya main hukum, apa bahasanya? Ya main hukum sendiri gitu. Jangan dong. Kita kan negara hukum. Ya kita mesti menjadi satu sosok yang juga bisa memberikan memberikan inilah cerminan kepada masyarakat. Bagaimana orang lain ya yang punya kejadian yang sama. Sebenarnya itu aja. Om, sorry Om, ngulas sedikit Om. Maaf ya. Ya. Memang jatuh ke tangan siapa sih Om? Nah, Putusannya itu Om. Gini, alhamdulillah pertanyaan itu bagus. Tahun 2021 tanggal 5 Januari keputusan cerai dan sekalian hak asuh di tangan ibunya. Ya. Nah, kebetulan tangan ibunya saya nggak bisa ketemu anak selama berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Nah, selama 6 bulan itu saya terlalu mengada-ngada jika dari mood saya. Silakan tanya sama si Jaka bagaimana 6 bulan. Ya, jadi saya sama adik saya di sini 6 bulan tuh dikurung, digembok, nggak boleh kemana-mana, nggak dapat akses dan lain-lain. Yang dapat akses tuh cuman kakek, nenek, mami dan abang-abang boleh keluar masuk, ada temannya. Kalau aku sama adik tuh nggak boleh. Bahkan ketemu ayah dong cuma di pagar. Itu kenyataan. Tapi saya diam. Jadi saya ngasih makanan sini dan mereka berapa kali nggak makan ya, karena saya jauh-jauh, saya mesti dari Bogor, saya bawa makanan. Saya terpaksa pulang lagi di Bali, mereka bawa makan karena ibunya tinggalin 3-4 hari di Kalimantan. Saya datang dari Bali ke sini, saya hanya buat nganter makanan karena nggak ada yang bisa ngebantuin. Akhirnya anak ini kabur bulan November 2021. Kabur lah berdua si Kardin, loncat pagar. Saya lagi di Cirebon, saya jemput di taman. Saya jemput di taman komplek. Udah, semenjak itu anak-anak sama saya. Kenapa? Bukan masalah hak asuhnya. Hak asuh itu diputuskan bersama karena ini aset bersama, ya. Dan ada namanya eksekusi. Ini jangan dilupakan buat teman-teman. Mohon maaf nih yang punya pernah kejadian, mesti ada eksekusinya. Bener nggak ini di siapa? Masa tiba-tiba saya nggak bisa ketemu selama 6 bulan, anak-anak terkurung, tidak ibaratnya tidak mohon maaf, bahasa bukan pelihara apa ya, ibaratnya kadang nggak dikasih makan segala macam. Nah, jangan gitu. Dan anak-anak sekarang sama saya baik-baik dong. Kalau anak-anak pengen itu baik-baik dong. Masa bagaimana sih kita manusia tuh? Aku nih mami, iya. Anak-anak ada ridho ibunya. Aku selalu ngajarin, ingat, seburuk-buruk, sebaik-baik apapun orang tua ada ridho, ya kan? Jangan, silakan. Tidak pernah tuh ajak ke mall lah dekat-dekat rumah, nggak mau.
segala macam. Pinginnya ya seperti ini. Saya juga bingung motifnya apa ya Mbak ya. Karena buat saya ini lelah. Saya sudah cukup ibadah mengurung diri saya selama 2 tahun. Saya tahu pemberitaan ya, saya tidak bisa ngambil satu statement yang juga saya buat apa, bukan hal yang saya lakukan, bukan hal yang apa. Saya dibilang menculik, saya bilang segala macam ya. Ini ada anak saya, ya sekarang si Kardin di dalam. Ya saya pun sekarang nggak bisa lihat lagi. Ini akan terulang lagi. Mau sampai kapan? Kapan dewasanya si Bunga Sofiana ini gitu? Saya pengen dewasa. Orang-orangnya juga pada dewasa. Mau apa? Ini anak loh. Ini anak 10 tahun. Ya kan? Ngomong, jangan dia punya mental dirusak. Dia bagi punya teman 1,5 tahun tidak sekolah. Sampai hari ini data-datanya ditahan sama sekolahnya tuh, SDN Batik Tugas. Silakan ke sana. Saya sudah 2 kali sampai kepala sekolah tidak mau ngasih data-data sekolah. Akhirnya saya minta ke DPRD Kabupaten Bogor, anak saya harus sekolah. Bagaimana caranya? Dengan atau apa surat, anak ini butuh sekolah. Akhirnya alhamdulillah SDN nomor 01 Pajalaran, salah satu unggulan di Kabupaten Bogor, menerima. Dan ini anak cerdas, disayangin sama gurunya, sama sekolahnya. Silakan juga bisa juga ditanya ya untuk verifikasi. Kok sekarang jadi begini? Bukannya bersyukur alhamdulillah ya seorang ibu, oh anak gue sekolah, yang penting anak gue. Tapi tidak seperti ini gitu. Nah di sini ada lawyer, motifnya apa? Itu yang saya mau tanya tapi tidak keluar dari tadi ya. Ini kita juga mungkin memang udah berakhir nih, udah jam 10. Mungkin saya nggak bisa karena besok banyak aktivitas ya. Si Kardin mau nggak mau semoga Allah menguatkan hatinya, pikirannya. Ya saya akan meninggalkan. Abangnya juga mesti besar hati, mesti meninggal karena nggak pernah lepas. 1-2 tahun ini nggak pernah lepas. Jadi saya tahu hukum. Kita udah nggak bisa nih lebih di jam 10 daripada kita nanti dilaporin balik ya kan sama warga atau sama orang-orang pembesar-pembesar di sini. Ya kita mesti sudahi. Kalau ada pertanyaan satu lagi silakan. Adek, Bang gimana Bang ngeliat kondisi adek yang biasa dekat sekarang jadi Sedih sih karena sekarang pun masih ngechatin aku terus, kapan Kak aku mau keluar, ngechat gitu terus dari tadi aku selalu bilang Kasih lihat sabar. lihatnya. Mungkin bisa bisa kasih lihat. Mungkin Kak Sasha tuh Kak Sasha. HP-nya Kardin. Nah ini sampai kakak-kakaknya dia tuh ke semua orang. Barusan banget sih dia. Berarti Malah dia saya di dalam berarti dia seolah-olah seperti minta tolong ya. Iya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dia ketakutan. Oh. Boleh. Oke, tahan dulu sebentar di sebelah sini dulu nih. Gantian. Naik lagi atasan lagi. Nah, udah tahan dulu sebentar gantian. Oke, terakhir tadi ya, jam berapa itu? Sekitar 5 menit yang lalu. 5 menit. Apa sih yang disampaikan selain ingin Ini keluar? dia WA ke semua Udah orang. dia emang ketakutan. Mungkin ini WA terakhir. Ketakutan. Pasti Dia takut. kalau Dia pengen keluar ini banget. pasti diambil. Abang sendiri tinggal di sini udah berapa lama Bang? Di sini di sini akan aku ikut kabur. Oh, Nah ini kan bagaimana hati kita ya. oke. Sambil cicet, apa sih yang membuat kalian berdua keluar dari rumah ini? Yang buat kami keluar berdua ya karena nggak nyaman sih dengan perlakuan dan sensasi. ya dan suasana di rumah ini udah nggak nyaman banget. Apakah ada diomelin terus atau seperti apa? Dirimu trauma dan juga adik-adik. Mungkin ade tuh sempat dicubit-cubitin gitu, jadi kita tuh udah sepakat, emang bener-bener sepakat, makanya sampai lompat ke pagar situ. Di pagar 4 meter nih, hebat anak saya yang perempuan bisa manjat, dia loncat loh. Om sorry, berarti after dari putusan yang lalu, memang Om udah mengikuti aturan main dalam arti anak-anak ikut mamanya. Ya. Tapi memang anak-anak sendiri tidak merasa Iya, nyaman, kita emang nggak akhirnya nyaman, kita Benar. kabur. Kebodohan saya satu, mohon maaf Kak. Ya, kebodohan saya satu, saya akuin. Saya tidak melaporkan ibunya anak-anak atas pelalaian atas hak asuh. Itu 6 tahun penjara. Kalau perampasan itu 4 tahun. Kita cuma tahu hukum, mungkin saya nggak tahu nih banyak ahli-ahli hukum ya. Tapi saya tidak, kenapa? Ini ibunya anak-anak, saya nggak mungkin mau penjarain ibunya anak-anak. Saya sakit hati menderita, mereka nggak makan, mereka nggak sekolah, nggak mendapatkan pendidikan. Mohon maaf nih, sekarang juga lagi masa sekalian nih, lagi masa kampanye, masalah hukum, masa pendidikan. Ini mesti diperhatikan, ya kan? Mesti menjadi satu perhatian buat pemimpin-pemimpin ataupun yang menjadi calon pemimpin. Banyak masalah-masalah itu seperti ini gitu. Seperti ini. Nah, ini bagaimana menindaklanjutinya? Buat kami kesulitan akses. Bayangin ada orang di dalam pelaku
ngaku bin lah, ngaku lawyer. Saya minta data, nggak masalah. Mau bin, mau lawyer, mohon maaf, mau sampai presiden sekalipun nggak apa-apa. Saya minta autentifikasi. Silakan dari Pradika, dari mana? Kardin, halo. Lihat ke sini bang. Kardin di mana? Kardin, Di kamar. Gimana kondisi di sana? gimana kondisinya? Pintu dikunci. Pintunya dikunci ya? Kamu mau keluar kan? Takut. Di dalam rumah ada preman. Tapi preman itu didukung sama polisi sini. Sabar ya, Din. Mungkin yang ingin disampaikan ke ayah. Ya, Kadin tenang, ayah perjuangkan, Din. Ada orang. Bang, mungkin untuk mempertegas lagi bang. Berarti Kardin di dalam ada berapa orang sih yang non keluarga? Yang non keluarga ada 6 orang. Sampai sekarang saya minta keluar. Kamera bang. Bang, kamera bang. Ya, ada 6 orang di dalam. Yang bukan keluarga. Yang mengaku ada dia oknum bin lah. Ada yang bilang pengacara, makanya sampai sekarang saya cuma minta. Saya tidak dikasih surat, tidak kasih apa ya. Saya ini orang tua gitu, saya punya hak. Untung saya masih mau ikutin hukum ya kan. Coba ini terjadi di daerah ya kan. Nah, ini kota besar metropolitan ya, kita juga mesti elegan mungkin ya menanggapinya. Ya kita akan menggunakan jalur hukum, memang ya kembali lagi Kardin harus besar hati di sini. Ya, besar pikiran, Jaka juga ya kan. Ya kita mesti kuat, kita hidup di wild world ini. Ini bukan surga, ini wild. Kita mesti keras gitu. Dan buat semua ini hidup nih enggak senyaman yang dilihat gitu. Ya, kalau kita harus keras, kita keras, tapi kita santun, beradab, berakhlak. Itu aja. Semua ada aturan main. Semua ada hukum. Mohon gitu. Saya bukan aparat hukum, saya bukan apa. Saya cuman kita masyarakat yang coba belajar dari sosial media selama ini, belajar ini bahwa ya kita hidup di negara hukum harus menaati aturan-aturannya. Kok kenapa di sini aturan itu sangat mudah? Yang kita juga punya kemampuan untuk melanggar aturan, tapi tidak. Saya ngajarin anak saya selalu, silakan ditanya, bahwa kita mesti ikutin apa? Kita mesti ikutin aturan segala macam. Kita punya akhlak, punya adab dalam bertindak dan berbuat. Saya mohon maaf juga sama teman-teman, emang sih saya ngundang ya. Saya udah lama nggak berbicara, jadi semoga ini juga jangan menjadi yang awal tapi juga yang terakhir. Bahwa ada kayak gini, mungkin banyak yang tahu saya dulunya, saya juga di dunia entertainment, tapi saya lama menghilang dari 2003. Saya punya dunia sendiri, saya lebih bina keluarga saya ya, segala macam. Saya mohon teman-teman untuk bisa juga ngasih sharing gitu, sharing apa sih ini yang harus, karena kita bukan Mr. So tahu semua. Karena juga teman-teman pernah ke artis yang ini, kasus yang sama mungkin atau apa ya kan ya. Kita buta dalam arti kita tahu, tapi kita nggak mau bertindak di luar yang semestinya. Sudah itu aja. Oke. Bang, terakhir apa yang disampaikan ke Bunga ketika dia nonton nantinya bang? Ya. Saya minta buat Bunga Sofiana ya, kamu ibu 2 orang anak dari saya, Jaka Tirtasya dan Kardin Alodiasyah. Coba dong bertindak dewasa. Kalau seorang ibu yang benar, dengan kelembutan hati ya kan ya, dengan besar hatinya, rangkul anak-anak. Rumah saya pun tidak pernah tergembok dan terkunci. Anak-anak sekolah pun bebas, dari Bogor ke Jakarta anytime mau dilihat silakan. Kardin pun nggak ada yang ngawal, nggak ada yang jaga, silakan. Tidak seperti ini. Ini nggak dewasa. Ini nggak dewasa dan tidak menjadi cerminan yang baik buat orang-orang, dan apalagi buat kita nih yang udah tua ya. Jadi tolong besar hatinya. Aku tuh cuma mau lihat si Kardin baik-baik saja atau tidak. Itu aja. Karena ingat, anak ini tinggi tubuhnya, usia baru 10 tahun. Kita jaga mental health-nya
Ya, kita tahu zaman sekarang ini masalah anak-anak ini sangat sensitif. Jadi tolong hargain. Jangan jangan dipisahkan antara abang sama adik. Ya silakan nih. Kalau Jaka pun sekarang kan juga saksinya, Jaka silakan mau nemenin adiknya. Tapi gimana tahu kamu tadi mau sini? Dikasih izin nggak? Suruh keluar aku dari rumah. Siapa yang ngusir ya, Kak? Mami sendiri. Oh, mami sendiri. Kenapa diusir katanya? Nggak tahu. Nah, sementara ada yang tidak baik di sini. Bunga itu udah punya 2 anak. Saya nikah sama dia tuh dia janda 2 anak. Nah, satu namanya Michael Sahala sama Marciano Batara. Dia kan bukan muhrim. Nah, anak saya ini perempuan udah 11 tahun. Ya. Jadi mohon nih juga mohon maaf netizen yang sama ini menghina. Saya itu menjaga aturan. Ini enggak main-main, saya punya tanggung jawab dunia dan akhirat. Saya bukan urusan dunia aja melulu gitu. Jadi ini yang bersama sebenarnya menurunkan ego yang masing-masing terbuka. Ini yang tidak pernah diterima oleh Bunga di sini. Nah, aku punya harapan kita nih hidup di negeri apa sih ini kan ya kayak ya kita bebas berekspresi, silakan, nggak usah setiap datang bawa polisi, setiap ini apa hidup kita juga sendiri. Saya juga naik ojol ya kan, naik apa, hidup tuh santai. Anak naik kereta api dari subuh ya kan pulang tiap hari jam 7 malam mesti naik kereta ke Bogor, hidup tuh santai gitu. Ya jadi mohon besar hati ya, karena saya mungkin akan mengarah ke KPAI. Oke, makasih Bang. Sama-sama.